Hello, English learners. Welcome back to VC Online English with me, Tony. And today we are going to discuss tense number 3, past simple. So let's get started. Mari kita mulai pembahasan untuk past simple. Past simple adalah suatu tense yang digunakan untuk menjelaskan past activities atau kegiatan-kegiatan di masa lalu atau masa lampau. Ciri-cirinya tentu saja ada di keterangan waktunya atau time signalnya, yaitu antara lain yesterday, kemarin, atau ada kata last, misalkan last night, ya, tadi malam, atau last Friday, last Sunday, ya, last Friday, Jumat yang lalu, last week, minggu yang lalu, last month, bulan yang lalu, atau last year, tahun lalu. Ago juga bisa menjadi satu tanda kegiatan past simple. Misalkan 2 hari yang lalu, 2 days ago. 5 bulan yang lalu, 5 months ago. Atau 10 tahun yang lalu, 10 years ago. Dan berikutnya ada kata in yang disertai dengan tahun-tahun yang sudah berlalu. Misalkan, in 1990. In 2000 atau in 2019. Ini adalah time signal yang biasa kita temui dalam tenses past simple yang menerangkan past activities. Ya, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh kalimat, teman-teman silahkan subscribe channel saya, like, dan kemudian share untuk teman-teman lain yang membutuhkan. Now we are going to go, kita akan segera masuk saja ya ke dalam pattern dan example, pola dan contoh-contoh kalimatnya. Tentu saja kita mulai dari kalimat positif. Kalimat positif past simple selalu dimulai dengan subjek tentu saja, dan kata kerjanya atau verbnya selalu menggunakan verb 2. Mari kita lihat contoh-contohnya. I saw your dad at the cafe last night. Perhatikan kata last night teman-teman, ini adalah ciri dari past simple. Sehingga ketika kita ingin mengatakan saya melihat ayahmu di cafe tadi malam, melihatnya tidak bisa lagi menggunakan kata see, verb 1, tapi kita menggunakan saw, yang adalah verb 2 dari see. Atau kalimat kedua, perhatikan, you took the book yesterday. Yesterday, kemarin, sehingga kita tidak bisa menggunakan kata take, tapi took the book. Took sebagai verb 2 dari take. Atau we visited the museum in 2018. We visited. Perhatikan akhiran ed pada kata visit, ini menandakan verb 2. They studied history 2 days ago. 2 hari yang lalu. Maka kata study diakhiri oleh huruf ed menjadi studied yang merupakan verb 2. He phoned me last Monday. Hari Senin yang lalu dia menelepon saya. Kata phone diakhiri ed, tapi karena sudah ada cukup d-nya saja, phoned. Ya, ini menandakan bahwa ini adalah verb 2. She received the letter last week. Dia menerima surat itu minggu lalu, sehingga kata receive harus diakhiri oleh ed. Received, menerima. Bentuk kedua, verb 2. The company offered discount last month. Kata offered, ada ed-nya menandakan bentuk kedua. Atau ini yang di bawah. Mr. G went to London 2 months ago. 2 bulan yang lalu. Ya, berlalu. Kita tidak menuliskan kata go, karena go adalah verb 1. Tapi kita menuliskan kata went. Jadi went dengan go itu sama, hanya saja went adalah verb 2 dari go, yang kita pakai untuk kegiatan yang dilakukan di masa lalu, 2 months ago. Atau ini lagi contohnya, the boys rode their bikes yesterday. Kata ride, verb 1, kita harus ganti dengan rode, verb 2, karena kejadiannya ada di masa lalu, yesterday.
Nah, teman-teman, berhubungan dengan verb 2, kita memiliki dua jenis verb, yaitu irregular verbs. Ya, kita lihat perubahan dari bentuk ke satunya by, itu kalau dilakukan di masa lalu berarti bought. Ya, ibu membeli sayuran secara rutin, mom buys vegetables every day. Tapi kalau tadi malam ibu membeli, maka kita bilang bought. Catch menjadi caught, do menjadi did, draw menjadi drew, drink menjadi drank, eat menjadi ate, fly menjadi flew, give menjadi gave, dan make menjadi made. Ini adalah contoh perubahan verb 1 menjadi verb 2. Jadi kalau teman-teman ingin memakai verb 2 atau ingin menjelaskan kegiatan di masa lalu, gunakan yang di kolom kedua. Tapi teman-teman, ini adalah irregular verbs, ya, perubahannya tidak teratur. Ada juga yang disebut dengan regular verbs, yaitu kata kerja yang perubahannya teratur. Maksudnya perubahannya teratur tuh hanya diberikan akhiran ed saja. Misalkan kata start menjadi started, kata paint, melukis atau mengecat, jika dilakukan di masa lalu menjadi painted. Add, menambahkan, jika menambahkannya kemarin maka jadi added. Call, menelepon, jika meneleponnya sudah berlalu, kemarin, tadi malam, maka kita katakan called. Stay menjadi stayed. Share menjadi shared. Show menjadi showed. Clean menjadi cleaned. Work menjadi worked. Nah, ini adalah verb 1 teman-teman di sebelah sini, kolom pertama. Dan kolom keduanya adalah kata kerja yang dipakai ketika teman-teman ingin mengatakan kegiatan yang berlalu atau kegiatan di masa lalu. Ya, ini adalah jenis regular verbs yang berakhiran ed. Baik, sekarang kita masuk bagaimana kalau kita ingin mengatakan kalimat negatif. Tidak. Ya, kita masuk ke bentuk dan contoh yang kedua. Pattern and example, negative statement atau negative sentence. Kita mulai dengan subject, lalu diikuti oleh didn't, teman-teman, atau singkatan dari did not. Kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, ke bentuk dasar, tidak lagi bentuk kedua. Kenapa? Karena sudah diakomodir oleh did. Did sendiri sudah mewakili verb 2. Sehingga verb 2-nya harus kembali lagi menjadi verb 1. Contoh. I didn't break mom's vase yesterday. Ya, I didn't break. Saya tidak memecahkan vas bunga milik ibu kemarin. The cat broke it. Perhatikan saya pakai kata broke karena ini kalimat positif ya. Saya tidak memecahkan vas bunga ibu, tapi kucing itu yang memecahkannya. Oke, yang kedua. You didn't meet. Perhatikan kata meet ya, sama dengan break tadi, ini adalah verb 1, meet juga verb 1. Kenapa verb 1? Karena sudah ada didn't. Kamu tidak bertemu Mr. Ben hari Kamis yang lalu. You didn't meet Mr. Ben last Thursday. Jack met him. Perhatikan. Jack met him. Jack yang menemui dia. Met ini verb 2. Ya. We didn't send that package for you last night. Kami tidak mengirimkan paket itu buat kamu tadi malam. Carlos sent it. Carlos sent it. Perhatikan kata sent yang berakhiran huruf T ini adalah verb 2. Tetapi jika sudah ada didn't, sent-nya kembali ke bentuk dasar berakhiran D. They didn't leave the class early yesterday. Mereka tidak meninggalkan kelas lebih awal kemarin. I left early. Saya yang meninggalkannya lebih awal. Left ini bentuk kedua. Tetapi ketika ada didn't, kita menggunakan leave kembali ke bentuk dasar, meninggalkan. He didn't prepare for the test last week. His friends prepared it well. Dia tidak mempersiapkan, perhatikan kata mempersiapkannya tidak ada akhiran D, ini bentuk pertama. Dia tidak mempersiapkan tes itu minggu lalu.
His friends, teman-temannya lah yang mempersiapkannya dengan baik. Prepare-nya di sini menggunakan they, bandingkan dengan di sini. Di sini tidak perlu lagi karena sudah ada did. Kita lanjutkan. She didn't arrive at school on time yesterday. Dia tidak tiba di sekolah tepat waktu kemarin. Arrive-nya tidak ada akhiran D, tapi perhatikan di sini. Mr. Dean arrived on time. Mr. Dean tiba tepat waktu. Arrive-nya menggunakan D karena di sini kalimat positif. Sementara ini tidak karena ini ada didn't-nya atau kalimat negatif tidak. Ya. The plane didn't land in London last night. Pesawat itu tidak mendarat di London tadi malam. Land-nya bentuk pertama sudah ada didn't. Ya. It landed in Manchester. Dia atau pesawat itu mendaratnya di Manchester. Tapi land-nya menggunakan ed teman-teman karena ini positif. Sementara yang di sini tidak perlu ed lagi karena sudah ada didn't. Inilah contoh bentuk-bentuk kalimat negatif yang menggunakan didn't. Pastikan diikuti oleh verb 1. Ya. Jadi sekali lagi, jika teman-teman ingin mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan di masa yang lalu, yesterday, last night, dan seterusnya, gunakanlah didn't ditambah kata kerja bentuk ke-1. Ya. Sekarang yang ketiga kita masuk ke bentuk pertanyaan. Untuk bentuk pertanyaan seperti biasa di tenses-tenses yang lain, kita membalik ya auxiliary atau to be-nya di depan, sesudah itu baru subjeknya. Jadi menjadi did duluan, subjek, dan verb one lagi teman-teman. Kenapa verb one bukan verb two? Karena sudah ada did, diakomodir oleh did. Did ini sudah verb 2. Jadi kata kerja bentuk keduanya hanya dipakai di kalimat positif ya teman-teman. Mari kita lihat jenis-jenis pertanyaan. Did you call me last night? Perhatikan kata did, subjek, verb 1. Untuk menjawabnya mudah saja kalau yes, yes I did. Did they fly to Paris last Tuesday? Apakah mereka terbang ke Paris Selasa yang lalu? No, they didn't. Tidak, mereka tidak terbang ke Paris. Did she drive to work yesterday? Apakah dia mengendarai mobil ke tempat kerja kemarin? Yes, she did. Ya, tinggal dibalik saja. She did. Yes, she did. Did he buy a new laptop last week? No, he didn't. Perhatikan teman-temannya tinggal dibalik, he did. Hanya karena jawabannya no, maka did-nya menjadi didn't. Ya, no, he didn't. Atau kalau menggunakan what, where, ya, WH question, sama saja. Ya, kita tinggal letakkan saja what, where-nya, WH question-nya di depan. Where did you go 2 days ago? Tapi perhatikan jawabannya teman-teman. I went to Surabaya. Karena ini kalimat positif jawabannya. Dan ini terjadi 2 days ago, 2 hari yang lalu. Maka kita harus rubah menjadi bentuk kedua. Ulangi ya. Untuk kalimat tanya kita menggunakan did, subjek, dan verb 1. Where did you go? Ya. 2 days ago. I went to Surabaya. Saya pergi. Perginya menggunakan verb 2, teman-teman. Karena ini kalimat positif. Ya. Contoh kedua. When did mom meet Mr. G? Perhatikan kata did. Lalu meet juga ini verb 1. Ya. Tetapi ketika menjawab, kapan ibu bertemu Mr. G? She met him last Thursday. Meet-nya berubah menjadi bentuk kedua met. Karena ini kalimat positif teman-teman. Dan ini terjadi di last Thursday sehingga harus pakai verb 2. Gitu ya. Lalu ini ada lagi, what did the cat eat? Apa yang dimakan kucing itu kemarin? Kemarin ya. Maka kita jawab, it ate. It-nya berubah menjadi ate, verb 2. It's food, dia memakan makanannya. Why did the dogs run? Mengapa anjing-anjing itu berlari? Ya. They ran, perhatikan jawabannya menjadi verb 2 lagi. Ya. Di sini dia run karena sudah ada did, ya. Why did the dogs run?
They ran because it started to rain. Perhatikan ya, subjek dan verb 2 lagi. Inilah teman-teman bentuk kalimat tanya sekaligus ada jawaban-jawaban yang saya tampilkan di sini. Semoga membantu dan bermanfaat. Nah, teman-teman, itulah contoh pola dan kalimat untuk kalimat past simple yang memiliki kata kerja. Persoalannya adalah bagaimana jika kalimat ini tidak punya kata kerja. Misalkan, tadi malam saya senang. Atau saya sedih. Sedih itu kata sifat, senang itu kata sifat. Tidak ada kata kerjanya. Maka kita gunakan past simple of be. Apa itu past simple of be? Ini pola kalimatnya. Subjek yang menggunakan was atau were diikuti oleh kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Jadi, jika teman-teman ingin menjelaskan atau ingin mengatakan sebuah kalimat di masa lalu yang tidak punya kata kerja, gunakanlah was were. Kalau kemarin di video saya di present simple itu menggunakan am is are, ya. Tapi kalau sudah di masa lalu, ini menggunakan was atau were. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Mari kita lihat. I was a student. Dulu saya seorang pelajar. But now I'm a teacher. Tapi sekarang saya seorang guru. She was at Joe's house last night. Dia ada di rumah Joe tadi malam. Ini tidak ada kata kerjanya nih teman-teman. At Joe's house, ya, di rumahnya Joe tadi malam. She menggunakan was, I menggunakan was. Dad was thin. Ayah kurus dulu. Perhatikan kata was. Ini di masa lalu. But now he is fat. Ayah dulu kurus, tapi sekarang dia gemuk. Ya, jadi was. Kalau sekarang pakai is ya. The bird was in the cage. Burung itu ada di kandang. Tadinya was, masa lalu nih. But now it's gone. Tapi sekarang burung itu hilang ya, tidak ada lagi. Oke. Lalu kalau you tidak bisa pakai was, teman-teman, you menggunakan were. You were in Bali yesterday. Kamu ada di Bali kemarin. Karena kejadiannya kemarin, kita tidak bisa pakai are, tidak you are, tapi you were. You were in Bali. Jadi are sama were itu sama, teman-teman. Am dan is itu sama dengan was. Ya. Atau ini, we were upset 2 days ago. Kami kesal 2 hari yang lalu. Tidak ada kata kerja. Maka kita butuh bantuan were. Ya, tidak boleh menggunakan we are. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu ya sudah lewat. Jadi we were upset. Ya. Atau they were very rich. Mereka dulu sangat kaya. But now they are poor. Tapi sekarang mereka ini there ya, they are poor. Ada are-nya sekarang. Ini they were dulu ya. Nah, sekarang saya berikan bentuk negatifnya, hanya tinggal ditambahkan not saja, teman-teman. I wasn't at home last night. Tidak ada kata kerja, at home. Saya tidak di rumah tadi malam. I wasn't at home last night. Jim wasn't scared. Jim tidak takut. Kapan? Dulu, sudah berlalu, ya. Di masa lalu. My brothers, perhatikan, brothers-nya menggunakan S, weren't happy about it. Ya, saudara-saudara lelaki saya tidak senang tentang hal itu. Weren't. Kenapa menggunakan were tidak was? Karena brother-nya lebih dari satu. Wasn't, weren't, ya, atau weren't. The boys weren't at the park yesterday. Anak-anak lelaki itu tidak ada di taman kemarin. Perhatikan ya, the boys lebih dari satu, kita pakai weren't, tidak bisa pakai wasn't. Sekarang saya tampilkan bentuk kalimat tanyanya. Hanya tinggal dibalik saja antara subjek dan was-nya ya. Jadi, was Emma angry at me? Tidak ada kata kerja teman-teman, angry kata sifat ya. Was Emma angry at me? Yes, she was. Ya, tinggal ditukar saja. Emma, she was. Yes, she was. Ya, dia marah. Was the cat hungry last night? No, the cat ya. Kita ganti it. No, it wasn't. Ya, ada no jadi negatif. No, it wasn't.
Were the children, children lebih dari satu anak. Apakah anak-anak itu senang ya? Were the children happy kemarin misalkan? Oh yes, they were. They were, tinggal dibalik. The children lebih dari satu, they. Were-nya kemudian mengikuti. Yes, they were. Were we here last week? Apakah kita di sini minggu lalu? No, we weren't. Tidak, kita tidak di sini. We weren't, tinggal dibalik. Negatif, no. Jadi weren't. Ya. No, we weren't. Atau ketika ada WH boleh. Where were you last night? Perhatikan pertanyaannya were you. Tetapi ketika kita menjawab, di mana kamu tadi malam? Oh, saya di tempat kerja. Kita gunakan was, teman-teman. Tidak were lagi ya, kita pakai was. I was at work. Atau where were the books? Booknya banyak, bukunya banyak. Jadi pakai were nih, teman-teman. Maka karena bukunya banyak, subjeknya kita ganti menjadi they. Sama saja ya, the books jadi they. They were on the desk. Mereka ada di atas meja. Baik, kesimpulannya yang pertama teman-teman, was dan were itu dipakai ketika kalimat yang ingin kita katakan tentang masa lalu tidak memiliki kata kerja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kata was ini dipakai untuk subjek I, he, she, dan it. Ya, I, he, she, dan it. Jack, Joe itu pakai was. Ya, my mom, my dad itu pakai was. Tapi were dipakai untuk you, we, dan they. Atau Jack and Emma itu pakai were. My brothers itu pakai were. Ya teman-teman, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika ingin membuat kalimat negatif, tinggal tambah not saja, disingkat ya. Wasn't, weren't. Yang berikutnya keempat, kalau ingin bikin kalimat tanya, hanya tinggal ditukar saja was sama were-nya pindah ke depan, baru subjeknya. Inilah teman-teman past simple of be, kalimat-kalimat yang tidak memiliki kata kerja di masa lalu. Baik, mari kita lanjutkan ke latihan teman-teman. Saya memiliki 12 soal, I have 12 questions. Di belakang ini ada kata kerja, silakan teman-teman coba ya, di pause dulu video saya. Lalu teman-teman coba ganti kata kerjanya menjadi verb 2. Perhatikan di belakang ada yesterday, last Sunday, ini masa lalu. Hati-hati kalau ada be, nah ini berarti tinggal was atau were ya teman-teman. Atau ketika ada not, artinya kalimat yang saya minta adalah kalimat negatif. Nah, perhatikan kalau ada tanda tanya, berarti buatlah kalimat tanya. Bagaimana polanya? Silahkan teman-teman lihat lagi di layar-layar sebelumnya. Ya. Nah, please pause the video. Silahkan di pause videonya, coba dikerjakan terlebih dahulu. Sesudah ini, saya akan memberikan jawabannya. Baik, silahkan di pause. Oke, teman-teman, these are the answers. Inilah jawabannya dari soal latihan tadi. Silahkan teman-teman pelajari. Jika masih ada yang kurang tepat, dipelajari lagi video ini, diputar lagi untuk memastikan bahwa teman-teman paham betul tentang apa itu past simple. Baik, silahkan di pause untuk memeriksa jawaban teman-teman. Oke. So if you found this video useful, teman-teman kalau menemukan video ini berguna, bermanfaat buat teman-teman, mohon di-subscribe channel saya, di-like, lalu kemudian di-share buat teman-teman lain yang membutuhkan. Alright, I think that's it for now. That was past simple. I'll see you again on the next video with the other tense. Thank you and goodbye.